Shalom pemirsa dimanapun berada dan kapanpun menyaksikan tayang ini, saya Dani Gunadi akan memandu podcast persembahan Komisi Pemuda dan Dewasa GKI Perumahan Citra yang diberi nama Big Talk. Jadi Big Talk membahas dan menjawab pergumulan besar jemaat dewasa muda, menghadirkan sosok yang berpengalaman di bidangnya. Big Talk juga singkatan dari Believe in God Talk, di mana kita meyakini pengalaman yang dibagikan, pengajaran yang diberikan adalah bukti penyertaan Allah di hidup kita. Nah, di episode kedua kali ini kita akan ngobrol, nama temanya mati-matian mengejar yang tidak dibawa mati. Nah, kita akan ngobrol bareng nih narasumber yang sama seperti episode pertama gitu ya, narasumber yang masih banyak, mungkin kita akan ngobrol banyak hal dengan beliau. Pak Antonius Ketut Dwi Rianto, thank you Mas Ketut. Terima kasih, udah pagi. Datang lagi gitu ya, kita akan ngobrol nih topik yang kedua gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol intinya mengenai warisan, gitu, warisan, wasiat dan sejenisnya. Kenapa penting? Nah, ini nanti akan muncul di layar gitu ya. Beberapa cuplikan, ada 3 berita gitu ya. Intinya mengenai ya sampai kakak adik aja ribut kalau ngurusin ini. Gara-gara warisan. Betul. Gara-gara uang. Gara-gara uang. Harta, ya. Iya. Nah, ngobrol warisan kan problematik nih, Mas Ketut. Spill dikit dong pengalaman Mas Ketut ya ketika ya selama ini bekerja, ada nggak sih pengalaman atau cerita yang mind blowing atau mengejutkan? Iya. Gitu. Aduh, terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang semuanya, rekan-rekan semua Komisi Pemuda ya, Komisi Pemuda, Komisi Dewasa juga ya, Dewasa Muda gitu ya, dari GKI Perumahan Citra 1 juga seluruh yang menyaksikan podcast kita pada hari ini gitu ya. Ya memang kalau kita bicara mengenai warisan, bukan melulu warisan itu, orang akan bicara bahwa waduh, orang kok ngomongin mengenai uang, mengenai harta begitu ya, harta duniawi. Oke, tunggu dulu. Memang warisan itu bisa dalam bentuk harta duniawi. Ya, tetapi bukan berarti kita melulu hidup kita hanya memikirkan harta duniawi itu sendiri. Justru dengan kita membicarakan hal ini, mempersiapkan hal ini, itu sebagai upaya kita sebagai apa? Mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Ya, Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan pekerjaan, sehingga kita memiliki tabungan yang mungkin bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah, dengan kita kelola, dengan kita lakukan pengelolaan dengan baik, sehingga bisa kita sampaikan atau kita wariskan kepada anak-anak kita berkat Tuhan itu. Dan dengan pengelolaan yang baik sejak awal, hal itu akan membuat apa? Membuat kita juga meminimalisir bahwa oleh karena warisan atau harta peninggalan kita bisa menjadi berkat bagi anak keturunan kita, bukan justru malah menjadi apa istilahnya? Sumber pertengkaran atau perpecahan, ya itu yang tidak menjadi berkat lagi begitu ya. Nah, kalau tadi Mas Dani sampaikan terkait ada nggak ya spill sedikit deh terkait keadaan atau hal-hal yang pernah pengalaman begitu ya. Gitu ya. Oh, ini banyak sekali ya, dan saya yakin kawan-kawan semua pasti juga mengalaminya ya, pasti mendengar hal ini, di mana satu keluarga yang harmonis begitu ya, anak, suami, istri, kemudian anak-anak rukun begitu ya. Tapi begitu orang tuanya meninggal, kakak beradik mereka menjadi ribut hanya gara-gara si kakak, si sulung merasa bahwa untuk di budaya-budaya tertentu, mohon maaf, itu kan kalau anak sulung apalagi anak laki-laki gitu ya, dapatnya lebih banyak gitu ya. Anak perempuan enggak, dapat yang mungkin separuhnya atau ala kadarnya. Jadilah ribut. Nah, bahkan kalau saya ingin cerita, kalau di budaya Jawa, saya ngomong aja budaya Jawa, kita bisa kenal yang namanya sepikul sak gendongan. Ya, apa itu? Nah, kalau anak laki-laki
khususnya yang tertua itu dapat sepikul. Pikulan tahu ya pikulannya? Pikulan itu berarti kalau yang kita pikul di pundak kita, depan ada keranjang, belakang ada keranjang. Ya, berarti ada dua keranjang yang dia pegang, yang dia dapat. Tetapi kalau sak gendongan itu yang digendong saja itu untuk perempuan. Ini sudah sepertinya budaya yang mungkin dulu pas bisa diterapkan, tapi sekarang mungkin akan menjadi pertengkaran. Kenapa? Si kakak bisa dapat 2 keranjang, si adik perempuan cuma dapat 1 gendongan, 1 keranjang. Nah itu saya yakin di banyak etnis berbeda juga, ada budaya-budaya yang berbeda. Nah kalau terkait dengan pengalaman, saya bisa sampaikan betapa kebetulan saya kerja di industri keuangan begitu ya, dan saya banyak mengalami atau menyelesaikan atau menghadapi hal-hal demikian, di mana orang tua, si ayah bekerja keras, kemudian di masa tuanya dia sakit-sakitan, kemudian dia dirawat oleh anaknya yang bungsu, anak perempuan. Yang anak laki-laki, kakak-kakaknya sudah ada yang malah sekolah ke luar negeri, nggak mau balik lah, kerja di sana, kemudian ada yang keluar kerja di luar kota begitu ya. Akhirnya si orang tua meninggal. Meninggalkan rekening simpanan di bank begitu ya. Dan karena si orang tua ini merasa bahwa anak perempuan bungsunya yang merawat dia, otomatis keperluan bank, tanda tangan, cek, giro, buku tabungan segala macam diurusin oleh si anak bungsu yang perempuan ini tadi. Diberi kuasa begitu ya, diberi kuasa. Ya nggak salah, memang harus seperti itu gitu kan, nggak mungkin orang tua datang pergi ke bank untuk ambil uang, jadi anaknya lah yang ngurusin. Begitu sudah meninggal, otomatis hak atas rekening atau harta itu ya jatuh ke anaknya yang perempuan. Kenapa? Karena anaknya yang secara legal di perbankan adalah datanya dia, adalah dia yang memiliki datanya atas nama dia kan begitu. Nah itulah yang membuat kemudian kakak-kakaknya datang, kemudian nuntut, dan yang bisa kita pahami, saya yakin ini sudah menjadi pemberitaan. Gara-gara itu kakak-kakaknya menuntut pidana dan perdata, hukum adiknya. Dianggap bahwa adiknya sudah menggelapkan harta orang tuanya. Sangat menyedihkan ya. Kakak adik sekandung dibesarkan bersama, begitu urusan harta mereka menjadi musuh. Ya, betul. Nah mungkin itu ya yang memang melatar belakangnya kenapa ini dibahas ya Mas Ketut, karena begitu banyak contoh. Tadi sudah disebutkan ya, awalnya bertumbuh bersama saudara-saudara, tapi ketika bicara harta akan jadi kubu berseberangan gitu ya. Nah juga mungkin lanjut berikutnya nih, karena podcast ini kan untuk mayoritas jemaat dewasa yang juga jemaat muda yang mungkin sudah mengalami, atau mungkin kita harus mempersiapkan bahwa ketika nih suatu saat orang tua kita meninggal gitu ya. Semua orang kan pasti akan meninggal gitu kan ya. Nah dan kebetulan memang orang tua itu nggak menulis hal-hal seperti ini, surat wasiat seperti ini. Secara praktis, mudah, singkat, mulainya dari mana sih Pak Ketut? Kalau memang benar-benar wah orang tua kita meninggal terus tapi nggak ada nih surat atau informasi, kita seperti apa sih tips atau pandangan Mas Ketut, mulai dari mana gitu kan? Oke, baik. Jadi mungkin ini pertanyaan umum ya, yang biasa ditanyakan gitu ya, ditanyakan oleh kawan-kawan kita gitu ya. Itu jadi kalau orang tua kita meninggal dan orang tua itu tidak menulis wasiat, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kan gitu ya intinya ya. Di budaya di Indonesia khususnya ya, mayoritas ya, tidak semuanya ya. Mayoritas adalah membuat surat wasiat itu masih belum common ya, belum apa ya Mas Dani ya, belum umum gitu ya. Betul. Jadi ngapain sih kayak orang udah mau meninggal aja harus bikin wasiat misalnya begitu. Bahkan ketika dibicarakan seperti itu, beberapa orang kan ngapain ngomongin seperti wasiat, ini, tabu gitu kan tabu. Ya. Bahkan orang mengatakan nanti kalau saya meninggal rumah di pojok sana punya anak, kasih untuk anak yang pertama, itu tabu misalnya seperti itu ya. Nah bahkan misalnya
wasiat yang lain pun, misalnya wasiat kan tidak harus harta. Betul. Misalnya nanti saya kalau papa mama meninggal, tolong nanti prosesinya begini. Itu kan bagian dari wasiat. Nah, ini harus dibicarakan. Ini yang harus kita sadari bahwa hal ini perlu untuk kita bicarakan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan kalau orang tua kita tidak menulis wasiat, tidak menulis wasiat. Nah, ini yang menjadi sedikit permasalahan. Tentunya kalau tidak menulis wasiat akan berlaku, mohon maaf ini sedikit akademis ya, sedikit mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Gimana? Jadi berlakulah apa yang kita sebut sebagai hukum waris. Hukum waris itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gitu ya, bukan pidana ya. Perdata. Nah, di hukum waris diatur semua itu. Misalnya nih, dalam ranah hukum waris di negara Republik Indonesia atau hukum yang berlaku di Republik Indonesia itu ada tiga hal besar yang berlaku. Yang pertama adalah hukum adat. Jadi kalau tidak orang tua tidak membuat surat wasiat, maka berlakulah hukum adat. Yang pertama, hukum adat. Hukum adat itu seperti apa? Hukum adat itu ya yang berlaku di adat kita. Seperti tadi etnis Jawa tadi ya, ada yang mengatakan oke, kalau gitu hukum adatnya berlaku, hukum adat Jawa misalnya gitu ya. Seluruh harta orang tuanya dijual, kemudian si anak laki dapat 2 berdasarkan kesepakatan bagian, adat tersebut berdasarkan lah ya. Kesepakatannya. Kalau hukum benar, jadi hukum adat, saya berusaha ini kawan-kawan, rekan-rekan pemirsa untuk tidak bicara textbook. Betul. Tolong saya dibantu. Siap. Jadi kalau hukum adat itu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak itu siapa? Para pewaris. Pewaris itu siapa? Pewaris itu adalah anak-anak orang tua atau orang yang memiliki hak atas warisan orang yang sudah meninggal. Itu tadi yang pertama ya, kesepakatan secara adat. Nomor 2. Nah, yang kedua berlaku hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, pembagian warisan yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Ya, jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mengatur, tetapi ini berlaku dalam pembagian warisan, tetapi ini tidak berlaku untuk orang yang bukan beragama Islam. Kalau yang beragama Islam nanti ada sendiri hukum yang mengatur, yaitu namanya hukum waris Islam. Jadi maksudnya sama-sama hukum perdata, namun kalau yang beragama Islam ada sendiri pengaturannya. Pengaturannya berbeda ada prosentasenya segala macam begitu ya. Nah, siapa yang ngatur kalau hukum waris Islam? Biasanya kawan-kawan yang beragama Islam akan datang ke kantor urusan agama Islam. Di sana akan ada bagian yang membantu mengatur atau membagi atas harta warisan tersebut. Nah, kemudian hukum waris perdata itu tidak membedakan besarnya untuk laki-laki atau perempuan. Nah, kalau hukum waris perdata itu untuk kita untuk kita ini tidak membedakan laki-laki harus lebih besar dari yang perempuan, begitu ya. Kemudian ahli waris adalah orang yang terdekat dengan pewaris. Jadi memiliki garis perkawinan atau hubungan darah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau yang meninggal, misalnya kita ngomong aja, ini saya meninggal, berarti yang menjadi pewaris saya adalah istri dan anak-anak saya. Kalau saya tidak punya istri dan saya tidak punya anak, tapi orang tua saya masih ada, berarti yang menjadi pewaris saya adalah orang tua saya. Nah, ini perlu dicatat. Kan sekarang mulai trennya kan pada jomblo-jomblo tapi banyak hartanya nih, ya kan. Nah, kalau meninggal nggak punya istri, nggak punya anak, ya berarti ke orang tua. Ke orang tua. Ya. Kalau orang tuanya sudah nggak ada. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, dicari lagi. Kakak adik saudara kandung. Setara. Jadi ya itu tadi hubungan darah tadi. Baik. Nah, ini kan berarti yang pertama kan kesepakatan secara adat. Anggaplah tidak sepakat ya. Wah, karena mungkin
udah next generation, Ya, nggak udah terima modern lah. sepikul segendong lagi, kita bicarakan secara hukum gitu Iya, kan ya. betul. Nah, dibahas secara hukum berarti apa? Berarti tipsnya bicara dengan notaris dulu. Oke. Oh ya, tadi ya. Terus apa yang harus dilakukan begitu ya? Nah, kalau orang tua tidak meninggalkan surat wasiat, ya mau nggak mau kita harus datang ke notaris. Baik. Di notaris nanti akan dibuat yang namanya fatwa waris. Fatwa waris atau akte waris. Nah, di akte waris itu nanti rekan-rekan semua akan disebutkan nama orang tua yang meninggal dan anak-anaknya saja, bukan mantu-mantunya, bukan nggak ikut ya, tetapi anak-anaknya saja. Nah, setelah keluar sudah keluar fatwa waris tersebut, barulah nanti akan disepakati nih. Jadi pewarisnya udah ketemu nih. Pewarisnya berarti ada 3 orang anak misalnya begitu. Nah, dari situlah nanti 3 orang anak itu harus bersepakat bagaimana untuk membagi harta peninggalan orang tuanya. Nah, yang ketiga hukum apa? Tadi kan ada hukum kedua, Islam atau hukum Baik. waris Islam. Itu sumbernya Al-Quran dan hadis, tapi mungkin kita tidak bicarakan di sini ya. Baik. Nah, ini sekali lagi ya, ini buat jemaat dewasa muda. Mungkin ini bicara apa yang kok sepertinya belum terlalu relevan, tapi ini sesuatu yang teman-teman percayalah ketika ini terjadi, kadang-kadang komplikasi ya, maksudnya sudah sedih ditinggal orang yang kita sayangin, terus tiba-tiba muncul masalah hukum yang kita nggak pernah ngerti. Jadi ya ini bisa jadi sumber referensi untuk pembelajaran ketika suatu saat ini kejadian gitu ya. Nah, baik, itu ketika kita tahu wasiat yang ditinggalkan, kira-kira apa aja hartanya gitu ya. Bagaimana kalau orang tua kita punya harta gitu ya, misalnya bank, rekening di bank, terus kita nggak tahu gitu ya, otomatis hangus, Mas Ketut? Atau gimana? Oh tidak otomatis hangus. Ada dikenal yang namanya dormant account. Dormant account itu adalah rekening yang tidak aktif atau rekening yang menjadi tidak aktif. Untuk pemahaman saja, kita nih yang masih hidup nih, kalau punya rekening di bank dalam jangka waktu 3 bulan tidak ada setoran, tidak ada penarikan begitu ya, otomatis nanti rekening kita itu akan masuk dalam kategori dormant account. Dormant account adalah rekening yang tidak aktif. Bagaimana cara mengaktifkannya? Wah, ini jadi ngomongin perbankan. Ya udah, kita setor aja 10.000 begitu ya, udah otomatis diaktif lagi begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak tahu bahwa orang tua kita itu meninggalkan sesuatu begitu ya, ya kita sebagai anak kadang-kadang juga tidak tahu apa yang dilakukan orang tua kita, bahkan kadang-kadang orang tua juga mungkin tidak terlalu terbuka dengan kita gitu ya. Nah, kalau benar seperti yang tadi disampaikan, orang tua kita meninggal, terus apa yang harus kita lakukan? Ya pertama-tama kita harus pahami juga sebagai keluarga kita harus saling terbuka gitu ya. Dan kita juga melihat orang tua kita itu punya rekening di bank mana saja. Ya kan, kita langsung bersurat ke bank tersebut menanyakan apakah orang tua kita menjadi nasabah di situ. Tentunya kita harus membawa yang namanya surat keterangan tentang kematian. Surat kematian itu kita bisa peroleh kalau untuk golongan yang pribumi atau bumi putra itu biasanya bisa minta ke RT, RW, lurah dan camat begitu ya. Tapi kalau yang non bumi putra bisa minta atau membuat akte kematian tersebut. Tapi sekarang nih, di era sekarang sudah lebih mudah ya, kita dimudahkan. Biasanya rumah sakit juga akan menerbitkan surat keterangan kematian kan ya. Jadi itu sudah kita bisa lalui. Kemudian melalui surat keterangan kematian tersebut kita bisa membuat yang tadi saya sampaikan, surat keterangan waris atau akte waris. Di akte waris tersebut kita bisa dengan menggunakan akte waris dan surat keterangan kematian, kita bisa telusuri orang tua kita itu meninggalkan rekening di bank mana saja. Jadi itu ya tadi yang menjawab ya. Jadi tadi ketika misalnya orang tua kita meninggal, kita mungkin kalau memang belum ada komunikasi keterbukaan yang ada,
Ya mungkin bisa dimulai dengan secara historis orang tua kita pernah bertransaksi di bank apa saja, kemudian mengirimkan surat yang menanyakan itulah ya bahwa adakah terkait seperti itu ya, betul, rekening beliau. Sedikit, kenapa kok saya kan anaknya mau nanya rekening orang tua saya kok dipersulit? Karena ada undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai kerahasiaan perbankan. Jadi bank itu diperintahkan, bank itu harus merahasiakan data nasabah penyimpan. Data nasabah penyimpan atau kita istilahkan deposan begitu ya. Tidak bisa dengan mudah misalnya saya datang ke bank X gitu ya, kemudian Pak Dani itu di sini punya rekening, punya tabungan apa saja, nggak mungkin, nggak boleh. Itu melanggar undang-undang kerahasiaan. Ya, paling bisa bank akan memberikan informasi kalau data-data akurat tadi bisa kita berikan, yaitu seperti surat keterangan kematian, kemudian surat keterangan waris yang menunjukkan bahwa kita itu adalah ahli waris daripada pemilik rekening tersebut. Baik. Nah, juga gini lah, kadang-kadang kan orang punya paradigma ya, kebanyakan warisan itu identik dengan harta, harta warisan. Bagaimana dengan hutang? Kalau hutang itu ikut nggak sih Mas Ketut turun ke tanggung jawabnya ke ahli waris? Mungkin tanggapannya gimana gitu ya? Orang mau enaknya tapi juga harus mau susahnya ya. Itu adalah hidup. Dalam kehidupan ini pasti selalu ada dua sisi. Ada enak, ada nggak enaknya gitu kan ya. Nah, warisan tuh ada dua macam. Kalau kita bicara mengenai materi ya, rekan-rekan semua ya. Yang pertama warisan berupa warisan berupa harta. Yang kedua warisan berupa kewajiban. Kewajiban apa? Biasanya dalam hal ini kewajiban berupa hutang. Jadi pada saat seseorang sudah menerima dan menyatakan menerima warisan berupa harta, dia otomatis juga menjadi pewaris atas hutang orang yang sudah meninggal tersebut. Jadi nggak bisa terus kemudian kita cuma mau terima hartanya saja, tapi begitu ditagih hutangnya, saya nggak tahu menau loh, ya nggak bisa begitu. Ya, itu mengikuti satu paket. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaan juga untuk relevan ketika jemaat dewasa muda gitu ya. Jadi ada rekan saya gitu kan ya, orang tuanya pengusaha dan yang bersangkutan meninggal dunia. Memang betul dia cukup pusing gitu kan ya. Dia di awal menerima hartanya saja, tetapi yang bersangkutan tidak tahu hutangnya, karena mungkin umumnya kan gitu ya, yang dibicarakan list harta itu lebih umum ya, tapi ketika list hutang itu nggak di list Pak Ketut gitu ya. Gimana kalau misalnya kita menerima warisan, kita tahu list harta tetapi tidak ada list hutangnya, gimana cara atau tips taunya tuh gimana? Nah, inilah yang perlu atau inilah pentingnya keterbukaan dalam suatu keluarga. Keterbukaan dan komunikasi. Wah, kebetulan lagi bulan keluarga. Baru bulan keluarga, berarti perlunya saling mengasihi, saling melayani gitu ya, antar anggota keluarga dan saling berkomunikasi. Termasuk komunikasi hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalnya kejadian ini sering sekali terjadi, Mas Dani? Sering sekali terjadi rekan-rekan semua, yaitu bahwa di dalam akte wasiat biasanya yang ditulis itu hanya hartanya saja, punya rumah, punya tabungan, punya deposito, punya saham segala macam gitu. Tapi tidak ditulis punya hutang berapa, di mana, di bank mana atau dengan siapa. Ada kejadian masih berlangsung, saya ikut terlibat menangani. Ada satu pengusaha. Sejak awal dia membangun bisnis usahanya dengan pinjam atau hutang di bank, ya kan? Hutang bank itu atas nama pribadi yang bersangkutan. Kebetulan dia memiliki akte pisah harta dengan istrinya, sehingga pada waktu dia berhutang di bank,
dia tidak perlu melibatkan istrinya untuk ikut tanda tangan akte pengakuan hutang. Ya, clear ya di sini ya. Clear. Oke. Nah, akhirnya PT atau perusahaannya besar. Ternyata dia dipanggil Tuhan, meninggal, otomatis anak-anaknya menjadi pewarisnya, ya kan? Dia anak-anaknya yang mengelola. Nah, tanpa dia tahu, karena tidak ada di pembukuan perusahaan, bahwa sebenarnya ayahnya juga meninggalkan hutang di bank. Nah, akte perusahaan semua sudah beralih ke anaknya, pemegang sahamnya sudah beralih ke anaknya, otomatis dia adalah pewaris dan menerima warisan harta perusahaan tersebut. Datanglah tagihan dari bank karena kreditnya mungkin sudah mulai macet karena tidak dibayar dan lain sebagainya. Baru kaget, baru ribut mereka. Oh, ternyata orang tuanya juga meninggalkan kredit atau hutang di bank. Setelah dilakukan perhitungan, konversi dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Ini sungguh-sungguh terjadi. Harta yang ditinggalkan orang tuanya itu lebih rendah dibanding hutang yang harus dibayar oleh pewaris. Malah minus gitu, begitu loh. Nah, ini yang terjadi. Iya. Ini yang terjadi. Kenapa? Akibat tidak adanya komunikasi. Baik. Jadi Gitu. sejauh ini adalah tadi ya, ketika meninggalkan harta saja bisa polemik kalau pembagiannya tidak dibicarakan secara jelas. Apalagi ketika ternyata turunannya udah terima jadinya minus itu juga sakit kepala lagi ya gitu ya. Oke. Nah, kita mungkin ke segmen yang berikutnya nih. Seperti biasa ya, kita ada namanya segmen numpang tanya. Jadi jemaat-jemaat dewasa muda ini bertanya gitu ya, berdasarkan perjalanan hidup mereka. Mereka punya pergumulan gitu ya. Nah, jemaat dewasa muda kan udah mulai nyicil KPR nih. Oke. Iya kan? Ya, apa yang terjadi jika zaman sekarang kalau nggak nyicil nggak kebeli loh. Nggak ngejar ya. Itu harus menjadi bahan perenungan. Oh gitu ya. Karena antara peningkatan tabungan untuk membayar tunai dengan peningkatan harga properti atau rumah lebih cepat peningkatan harga properti. Baik, ya meskipun memang ini yang bertanya. Ini bukan iklan ya. Betul. Iya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga. Betul. Nah, balik ke sini meskipun yang nanya dewasa muda gitu ya, tetapi cukup visioner juga nih pertanyaannya. Jadi apa yang terjadi, Mas Ketut, kalau lagi di fase kan cicilan sampai 20 tahun? Ya, 15 tahun, 20 tahun. Nah, gitu kan nggak ada yang tahu ya di tahun ke 17 atau berapa apa yang terjadi di berikutnya. Nah, ketika yang bertanggung jawab mengangsur misalnya dipanggil Tuhan duluan, ya sebenarnya ini ada sih di dalam waktu kita menandatanganin akad juga semua sudah jelas. Tapi kan kadang-kadang ya ada yang terbaca lah mungkin ya, sehingga ketika kejadian baru bingung. Betul. Nah, tadi ketika si pengangsur ini dipanggil Tuhan, sebenarnya yang umum terjadi apa sih, Mas Ketut? Apakah otomatis lunas? Kalau pemahaman banyak orang kan, wah bagus malah gitu ya, karena kan otomatis lunas. Wah, jahat banget. Wah, bagus malah berarti kalau papanya meninggal anaknya seneng karena KPR-nya lunas begitu. Nggak bisa begitu. Betul. Nah, kira-kira gimana berarti? Tips yang pertama nih kawan-kawan ya, rekan-rekan semua ya. Jadi kadang kalau kita datang ke notaris, kemudian mau cepet-cepet aja ya. Biasanya notaris kan, oke Pak, saya bacakan ya atas nama siapa, hutang berapa, jangka waktu berapa, kemudian angsuran berapa, lokasi agunan atau jaminan di mana. Jangan mau hanya seperti itu Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu ya. Betul. Bapak Ibu, teman-teman semua. Minta, walaupun kita harus siapkan waktu setengah jam gitu, nggak apa-apa. Minta dibaca. Memang notaris dibayar untuk baca dari depan sampai belakang. Tanyakan yang kita tidak paham, pasal demi pasal. Nah, kalau notaris yang baik pasti dia mau bacain semuanya. Tapi kalau yang mungkin barangkali atas permintaan kita juga ya, udah dah bacain yang pokok-pokok poin-poinnya aja lah. Cepet aja. Kita nggak tahu pasal mana kalau misalnya meninggal, contohnya kalau meninggal
nasib hutangnya bagaimana, nggak dibaca. Yang dibaca hanya berapa jumlah hutang, berapa jangka waktunya dan sebagainya. Itu ya satu. Yang pertama tipsnya adalah tolong dibaca, minta dibacakan dengan detail. Yang kedua, anggapan bahwa misalnya jangka waktu kreditnya 20 tahun. Gitu. Baru tahun ke-15 meninggal. Wah, enak dong, langsung lunas. Tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah. Ya, gimana tuh? Nah, tergantung apakah kredit KPR tersebut dijamin dengan asuransi jiwa atas si debitur. Ya. Atau atas nama si yang namanya menjadi debitur atau yang punya utang. Iya. Misalnya saya gitu ya, kita kasih contoh saya gitu ya. Nah, kalau di awal kredit saya tidak menandatangani pemenutupan asuransi jiwa saya, kalau tidak menandatangani penutupan asuransi jiwa saya dan tidak bayar preminya, otomatis kalau saya meninggal ya tetap berjalan itu kredit. Kalau tidak bisa bayar ya pasti akan dieksekusi oleh bank. Tetapi kalau saya menandatangani polis asuransi jiwa dan saya bayar di muka preminya, itu benar anggapan itu. Oke. Jadi begitu saya meninggal sebelum kredit lunas jatuh tempo, langsung dilunasi oleh pihak asuransi karena ada asuransi seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman dewasa muda nih nanya, tapi kok atau Pak Ketut di perjanjian KPR ini nggak ada asuransinya nih di sini. Ini apakah bisa kita nambah gitu asuransi? Itu bisa. Bisa. Jadi ini bagian dari gimmick strategi lah strategi marketing dari bank. Okay. Bank misalnya bank A mengatakan kalau di kita biaya cuma 1% atau Rp1.000 misalnya begitu. Kalau di bank B, kalau di tempat kita Rp1.250 begitu. Loh, kenapa di bank B lebih mahal? Karena di bank B ada biaya asuransinya, demikian. Begitu. Nah, kalau misalnya di bank A nggak ada dan kita benar-benar sudah maunya dengan bank A, kita bisa minta. Memang asuransi jiwa itu di beberapa bank tidak mandatori atau tidak menjadi keharusan. Tidak menjadi keharusan, tetapi kita sebagai debitur atau orang yang berhutang, kita bisa meminta untuk tolong dong saya dicarikan asuransi untuk mengasuransikan jiwa saya, sehingga kalau nanti saya meninggal sebelum kredit lunas, saya tidak membuat susah keluarga saya. Tapi misalnya sudah disetujui ya oleh si bank A tadi, misalnya bank A tadi memang di dalam paket penawarannya nggak ada asuransinya gitu ya. Terus kita mengusulkan, menambahkan itu ada dampaknya nggak, Mas Ketut? Jadi yang tadinya sudah disetujui jadi direview ulang itu nggak ada kaitannya ya? Oh, nggak ada kaitannya. Justru banknya seneng dong. Banknya seneng, kenapa? Kalau kita bicara atau belajar ilmu manajemen risiko, manajemen risikonya menjadi rendah. Oke. Peringkatnya menjadi rendah. Baik. Begitu. Karena kan, berarti si debitur ini aman nih. Jadi kalau begitu debitur ini meninggal, bank nggak usah pusing-pusing sita agunannya kemudian ngejual, tetapi cukup dia klaim ke asuransi, ke perusahaan asuransi, perusahaan asuransi yang akan membayar lunas sisa pinjamannya. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih, itu untuk kita katanya yang masih muda, yang mungkin anaknya baru satu, masih kecil, masih baby dan masih merintis karir, mengumpulkan uang dan kebutuhan juga masih banyak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, untuk kayak kita ini seberapa relevan sih bikin wasiat atau membahas wasiat, atau juga kadang anak-anaknya ini bercanda kan, harta kita juga belum banyak-banyak amat kok gitu ya. Belum semuanya yang udah umur 50 atau lebih gitu ya. Hartanya baru motor. Betul, gitu ya. ataupun uang kekumpul pun juga nanti kan ini buat apa lagi, pendidikan anak atau masih liquid banget. Perlu nggak sih gitu loh. Nah, ini menurut pandangan Mas Ketut gimana kan untuk anak-anak dewasa muda ya, terutama
ini kan mereka open mind ya, udah belajar dari generasi sebelumnya, jadi banyak yang mereka persiapkan. Kira-kira gimana? Kalau menurut pendapat saya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal podcast kita hari ini ya, bahwa kita membicarakan warisan, membicarakan wasiat itu tidak melulu kita dalam benak kita hanya orientasinya adalah harta duniawi. Bukan. Tetapi justru kita dengan membuat wasiat atau sehingga nanti warisan itu bisa dikelola dengan baik, itu adalah bagian dari kita tuh mengelola berkat Tuhan kalau menurut saya. Mengelola dengan baik. Jangan sampai kita mewariskan harta, tetapi juga mewariskan perpecahan, mewariskan perseteruan di antara pewaris. Contohnya, kita memang, saya baru punya rumah, baru lunas, kemudian belum seberapa gini-gini. Tapi mohon maaf, ini juga ada contoh kasus. Seorang suami istri punya rumah satu, gitu kan, dua-duanya bekerja. Pada waktu pandemi COVID, si suami meninggal. Yang terjadi apa? Yang terjadi istrinya diteror oleh keluarga suami untuk mengambil rumah tersebut. Padahal kalau kita bicara mengenai hukum waris, ke anak istri dulu dong. Ke istri dulu, walaupun nggak punya anak, ke istri dulu. Betul. Nah itu hukum waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ngomongnya begitu. Gitu. Nah ini menjadi polemik di keluarga besar. Ya karena memang pertama si pihak keluarga besar suami, almarhum suaminya tidak mau tahu dengan adanya undang-undang mengenai hukum waris. Sementara si istri juga dia hanya sendirian begitu. Dia tidak punya pegangan apa-apa. Sertifikat atas nama almarhum. Nah, repot. Nah, kalau yang sudah begini kan jadi repot gitu loh. Akan menjadi tidak kondisinya beda pada saat si suami mungkin memiliki open minded seperti kawan-kawan dewasa muda ya. Bikinlah coretan-coretan, jangan hanya omongan, coretan aja, kertas gitu ya, bawah tangan gitu ya, bahwa rumah atas nama saya segala macam gitu ya, nanti akan menjadi miliknya siapa. Syukur-syukur wasiat itu bisa secara notaris, atau minimal surat wasiat yang bawah tangan tadi dibawa ke kantor notaris untuk dilegalisir, sehingga notaris ikut menyaksikan penandatanganan surat wasiat tersebut. Itu saja. Lah Pak, tapi nanti kalau saya nambah rumah lagi repot lagi. Amin gitu. Amin. Wah, ya memang yang namanya mengelola itu memerlukan effort. Segala sesuatu yang teratur itu karena diatur. Nah, kan begitu ya. Segala sesuatu yang teratur karena diatur. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Berarti artinya katakan 2 tahun lagi atau berapa periode harus diupdate secara periodik ya tadi ya. Diupdate saja tidak masalah. Diupdate saja tidak masalah. Baik. Begitu. Jadi hal-hal demikian memang memerlukan perubahan pola pikir. Baik. Jadi untuk membuat wasiat itu tidak harus kaya dulu. betul. Tidak harus kaya dulu, tidak harus berlimpah dulu berkatnya. Baik. Dari berkat yang Tuhan anugerahkan seberapa itu harus kita kelola. Kelolanya termasuk pada saat-saat ini kita masih hidup maupun pada saat nanti kita sudah tidak ada. Baik. Nah ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih ya. Pertanyaan berikutnya masih ada kaitannya nih sama episode berikutnya terkait pinjol. Apakah hutang pinjol itu mengikuti ketentuan hutang yang tadi, hutang ke bank kan? Kalau memang ahli warisnya menerima warisnya, berarti kan hutangnya ikut gitu ya. Tadi ya kita bicara di sebelumnya. Betul. Kalau hutang pinjol apakah sejenis Pak? Ataukah otomatis atau seperti apa hutang pinjol? Misal orang tuanya kepinjaman online nih, terus meninggal. Apakah hutang pinjol itu
otomatis ke anak atau ngikutin ketentuan hukum juga, Mas Ketut? Pertanyaan saya, jawaban saya dengan pertanyaan. Pinjolnya pinjol pinjaman online resmi atau ilegal? Kalau resmi pasti akan ada, yaitu tadi mungkin barangkali akan dengan mudah kita mengatakan bahwa ini orang sudah meninggal. Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Tetapi kalau pinjol ilegal, dia tidak mau tahu. Bahkan bukan pewaris pun, bukan keluarga yang pinjam pun ikut ditagih. Betul. Begitu kan? Betul kalau yang gitu. Kadang-kadang kita misalnya kita ambil pinjaman online begitu ya. Yang ditagih itu nggak cuma saya, mungkin pimpinan kantor saya, mungkin tetangga saya, mungkin saudara saya ikut ditagih semua. Betul, kemarin ke Instagram salah satu perusahaan gitu ya. Baru semalam saya nge-scroll Instagram, itu ada di kolom komen menarik. Komennya malah mohon atas nama Bapak ini yang bekerja di sini agar itu dia. Itu. Makanya berkaitan dengan warisan tadi, kalau kita ngomong mengenai pinjaman online lagi seperti periode episode yang lalu ya. Balik lagi ya. Kita resmi. Harus cari yang resmi. Kalau secara resmi tentu ngikutin kaidah hukum yang ada. Iya. Nah, pertanyaan terakhir gini. Ini menarik nih. Kok ini kita nih calon pasutri, berarti mau menikah nih gitu ya. Itu kan kadang ada pembekalan ya di Bina Pranika mengenai perjanjian pisah harta. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nggak di forum ini gitu ya, apa itu pisah harta atau juga pro kontra atau kapan ini sebaiknya diambil pendekatan pisah harta atau nggak usah atau gimana, karena mengingat kadang-kadang kalau di Bina Pranika udah pusing nih gitu kan, udah banyak tema kan dalam pertemuan. Mungkin bisa Mas Ketut sharing pandangannya. Kodani, sebelum saya jawab itu tiba-tiba saya terlintas dalam pikiran saya. Dari tadi kita ngomong mengenai wasiat. Ada sedikit yang saya belum ceritakan ini. Apa tuh? Jadi mungkin kawan-kawan atau Bapak Ibu, rekan-rekan pernah dengar yang namanya hibah dan wasiat, ya kan? Oke. Nah, apa sih perbedaannya? Sedikit aja. Boleh. Nah, kalau wasiat itu adalah surat atau akte yang kita bikin atau yang dibikin pada saat kita masih hidup. Oke. Dan dilaksanakan nanti pada waktu si pembuat wasiat itu sudah meninggal. Iya. Jadi kenapa kok tadi saya bilang kalau 2 tahun lagi nambah harta, 2 tahun lagi hartanya berkurang, ya udah diperbarui saja. Iya. Karena apa? Karena kita masih hidup dan belum dilaksanakan. Betul. Begitu. Nah, itu wasiat. Makanya tidak masalah wasiat dibikin, mau sebulan sekali dirubah juga oke saja gitu ya. Nah, sementara bedanya dengan hibah. Kalau hibah itu dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup dan dilaksanakan saat itu juga. Pada saat kita masih hidup. Jadi kalau pemberi hibah itu dibuat atau dilaksanakan dan diberikan pada waktu masih hidup. Paham maksudnya? Jadi kalau orang tua langsung meminta ini hartanya dieksekusi waktu yang bersangkutan masih hidup. Kayak misalnya saya mau menghibahkan motor saya ke anak saya. Saat itu juga itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Saya masih hidup, kemudian langsung dilaksanakan. Tapi kalau saya bikin wasiat, nanti kalau saya meninggal, motor saya roda 3, motor roda 2 ya. Motor saya akan saya wariskan kepada anak saya nomor 1. Pada saat saya belum meninggal, motor tetap masih milik saya, bukan milik anak saya. Baru nanti saya setelah meninggal, motor itu baru menjadi hak milik anak saya. Baik, ini itu beda antara hibah dengan wasiat. Sesuai nih dari tujuan podcast ini kita belajar banyak hal baru ya, hibah dan wasiat itu hibah dan wasiat, ya. Oke. Nah, kalau kita membahas yang mengenai pisah harta tadi, pandangan Mas Ketut seperti apa untuk teman-teman dewasa muda nih yang persiapan pernikahan? Jadi ini tidak bisa dipaksakan, tetapi ini bisa dipertimbangkan. Wah, agak susah ya, betul. Berat ya. Betul. Nggak bisa dipaksakan, tapi bisa dipertimbangkan.
sorry maaf potong iya. sebentar. Jadi karena pisah Saya harta harus hati-hati betul, bicara ini. karena pisah harta ini sesuatu yang benar nggak nih ya, kalau salah mohon koreksi ya, adalah sesuatu yang mesti diterapkan memang sebelum menikah ya, atau bisa setelah menikah? Oke, ya. Terkait pisah harta, awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Sorry kalau saya salah, nanti bisa dikoreksi. Bahwa pisah harta itu harus dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Betul. Sebelum pernikahan berlangsung. Sehingga saya kenal satu pengusaha yang karena waktu menikah masih belum makmur gitu ya, perusahaannya belum punya gitu ya, dia belum bikin pisah harta. Nah setelah besar perusahaannya, baru dia pengen bikin pisah harta. Apa yang dilakukan? Dia melakukan penyelundupan, bukan penyelundupan hukum ya, pengelabuhan hukum. Dia lakukan perceraian dengan istrinya. Setelah bercerai, kemudian dia bikin akte pisah harta. Di hari yang sama dia menikah lagi dengan istrinya. Paham maksudnya? Supaya apa? Supaya dia bisa bikin akte pisah harta. Betul. Dia cerai dulu gitu loh. Itu waktu itu undang-undang bukan pengalaman, celah hukum pembelajaran ya, yang bisa ditempuh ya. Nah, kemudian setelah ada sekarang ada Mahkamah Konstitusi, kita nggak ngomong politik ya. Kalau kita semua dengar mengenai Mahkamah Konstitusi pasti MK itu kan kita nggak ngomong ke sana. Betul. Tapi Mahkamah ada permohonan uji materi atas undang-undang tersebut dari seorang wanita, ibu rumah tangga gitu ya, bahwa dia sudah menikah dengan suaminya, tetapi dia tidak memiliki hak keperdataan. Dia merasa bahwa hak keperdataan atas harta bersama itu tidak terjamin begitu kalau dengan menggunakan undang-undang tersebut kalau nggak ada pisah harta. Sementara suaminya adalah WNA. Kita tahu bahwa kalau WNA itu tidak boleh memiliki sertifikat hak milik. Tidak boleh memiliki sertifikat dengan status hak milik. Hanya bolehnya hak guna bangunan atau hak pakai. Baik. Nah, atas dasar tersebut si ibu ini mengajukan uji materi bahwa undang-undang itu tidak menjamin hukum dia, hak hukum dia, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Akhirnya disetujui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan pembuatan akte pisah harta bisa dilaksanakan pada saat pernikahan tersebut berlangsung atau masih berlangsung. Artinya sekarang misalnya saya suami istri, saya tiba-tiba aku kok pengen bikin akte pisah harta ya, bisa kita lakukan. Udah bisa ya. Sudah sekarang, bisa. Ya. Nah, menyambung ke yang tadi. Menyambung pertanyaan tadi, pandangan bagaimana gitu ya. Kembali kepada kebutuhan. Kalau menikah dengan warga negara asing, ya tinggal di Indonesia. Di mana warga negara asing kan tidak diizinkan untuk memiliki sertifikat dengan status hak milik. Hanya boleh status hak pakai dan hak guna bangunan. Sementara pada waktu dalam perjalanannya mereka menikah, kemudian memiliki rumah atas nama suaminya. Pada saat suaminya meninggal atau suaminya misalnya meninggal atau suaminya sudah kembali ke negaranya gitu misalnya gitu ya, atau tidak lagi tinggal di Indonesia, rumah itu menjadi milik negara. Karena itu karena bukan hak milik gitu loh. Paham ya? Paham. Nah, untuk itu perlu di sini akte pisah harta, sehingga walaupun rumah itu atau tanah rumah itu dibeli dan dibeli oleh suaminya, bisa diatasnamakan istri, sehingga pada saat suaminya yang WNA ini meninggal, rumah tetap milik
si Baik. istri yang WNI. Berarti Itu satu pertimbangan. pertimbangannya jadi pisah harta akan relevan ketika memang tadi ya pasangannya mungkin kebutuhan. beda Ya, beda ada kebutuhan. WN gitu ya, beda warga negara. Warga negara. Ada juga terkait dengan pisah harta ini untuk para pengusaha. Para pengusaha. Seperti tadi ada contoh tadi diskusi tadi ya, bahwa misalnya seperti ini. Saya pengusaha, saya tidak punya akte pisah harta, nggak bikin begitu ya. Kemudian saya punya PT saya utang ke bank. Otomatis pada waktu tanda tangan akte pengakuan hutang dan penandatanganan jaminan menjaminkan harta saya, pasangan saya atau istri saya harus ikut tanda tangan. Sehingga pada saat perusahaan kita itu bangkrut misalnya gitu ya, seluruh aset baik yang atas nama saya maupun atas nama istri saya diambil oleh bank. Begitu. Jadi terpapar resikonya resiko di situ. Karena tidak dipisahin gitu ya. Betul. Nah, biasanya kalau orang yang punya pisah harta atau pengusaha, sejak awal dia udah berpikir, oh saya mau jadi pengusaha nih. Oke, nanti ada harta yang diatasnamakan istri, atau ada harta yang diatasnamakan suami, gitu ya. Nah, pada saat dia mengajukan kredit di bank, dia tidak perlu lagi mengajak istrinya untuk ikut tanda tangan kredit tersebut. Sehingga kalau kredit itu macet, bank hanya punya hak untuk mensita harta yang atas nama si suami. Yang atas nama istri aman. Baik. Itu salah satu. Jadi pembatasan resiko lah ya iya, untuk betul. itu ya ketika. Betul. Jadi kalau ditanya pendapat saya perlu atau tidak perlu, tergantung. Jawabannya perlu atau nggak perlu, tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pada kebutuhan. Iya, terutama yang tadi ya dua kondisi itu mungkin itu akan jadi dirasa lebih perlu ya. Betul sekali. Baik. Nah, nggak terasa ini semua pertanyaan sudah terjawab gitu ya. Mudah-mudahan juga menjawab penasaran atau keingintahuan teman-teman semua. Dan saya juga minta maaf ini, saya berusaha kenapa dari tadi saya liatin ini undang-undang segala macam. Saya coba berusaha untuk membatasi, saya tidak terlalu textbook. Betul. Pusing ya. Ngomongin hukum itu pusing kalau bukan yang memang punya passion itu. Ya, apalagi kan memang pengalaman terus keilmuan Mas Ketut kan ini ya banyak. Jadi kalau nggak dibatasi ngobrol ntar bisa ngalor gitu. Karena banyak sekali yang ingin ditanyakan juga nih ya gitu kan. Saya berusaha dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari ini ya. Nah, mengingat memang kita juga sengaja sih membatasi durasi ini agar tidak terlalu panjang. Nah, mungkin sebelum closing statement juga dari Mas Ketut ya tentang pembicaraan hari ini, tentu ada beberapa hal yang kita bahas secara kulitnya. Contoh ketika tadi orang tua meninggal, tentu kan ada aspek lebih teknis ya lagi di dalam. Mohon sarannya gitu ya ketika menghadapi tadi soal wasiat gitu ya, itu kemana ketika ini memang ini kan hanya sebagai salah satu acuan. Betul. Apakah ada website yang mungkin bisa jadi acuan atau kemudian ada profesional yang bisa juga jadi tempat bertanya untuk opinion sebelum mungkin closing statement dari Mas Ketut. Oke. Ya, saya hanya sedikit bukan menggurui, betul, bukan sok pinter, tapi ayo kita bersama-sama untuk berhati-hati mengenai hal ini. Yang pertama-tama, jangan pernah berbicara, itu kan hanya untuk urusan wasiat, urusan hibah, itu kan hanya urusan warisan, itu kan hanya untuk orang-orang yang punya, begitu ya. Jangan salah Bapak Ibu. Kadang-kadang urusan tabungan 10 juta, betul, bisa jadi sumber pertengkaran. Untuk itu kita harus pahami bahwa tema podcast kita kali ini adalah bukan untuk kita berbicara terkait harta duniawi, tetapi kita berbicara terkait bagaimana kita mengelola berkat yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita. Masalah besar atau kecil itu sudah urusan Tuhan, ya kan? Baik. Tetapi tugas kita adalah mengelola. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat terjadi misalnya tadi orang, kalau kita untuk anak nih, kita anak ya, waduh orang tua saya tidak membuat tidak membuat wasiat untuk anak-anaknya, sehingga kami bingung-bingung nih harus bagaimana.
saran saya, mari jangan buru-buru mencari profesional di bidang hukum. Saya tidak sebut, saya sebut profesional di bidang hukum, misalnya notaris atau pengacara, kantor hukum begitu ya. Tetapi pertama-tama kita diskusi dulu dengan saudara kita. Saudara kita itu siapa? Saudara kita itu bukan yang harus di rumah, tapi mungkin sesama kita yang kita percaya, yang bisa memberikan solusi yang baik dan benar dengan kita. Setelah itu dia juga bisa memberikan referensi profesional di bidang hukum yang bisa dipercaya. Jangan sampai nanti kita memperjuangkan seekor kambing tapi kita malah kehilangan sapi begitu ya. Karena itulah butuh biaya, butuh biaya berbelit waktu, makin lama makin mahal. Betul. Nah, kita harus benar-benar cari yang kita harus mendapatkan referensi yang benar dan tepat. Baik. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Oke, thank you banyak. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol, mungkin durasi berapa menit ini, hampir 1 jam mungkin ya. Terima kasih banyak Mas Ketut. Gitu ya. Makasih juga pemirsa udah menyaksikan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi bekal ketika situasi itu datang menghampiri kita semua. Iya, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap-siap. Itu saja. Dan berjaga-jaga. Thank you. Nah, teman-teman semua, pemirsa jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share konten ini jika dirasa bermanfaat untuk orang-orang yang kita kenal gitu ya. Nah, buat yang ada pertanyaan ataupun juga saran, komen, usulan topik ke depannya, boleh share di kolom komentar gitu ya. Dengan demikian, makasih banyak Mas Ketut. Sama-sama. Semua yang dibagikan, sehat-sehat. Saya siap, kalau ada pertanyaan dengan senang hati nanti kita diskusikan. Makasih banyak. Sehat-sehat Mas Ketut untuk Mas dan juga keluarga gitu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, demikian teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.